Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba ada yang memikirkan dirimu? Atau mungkin saat kamu lagi asik beraktivitas, tiba-tiba terlintas seseorang di pikiranmu. Nah, bisa jadi itu tanda bahwa ada yang sedang merindukan dirimu. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Dan di video kali ini kita bakal bahas 5 tanda kalau kamu sedang dirindukan oleh seseorang. Pastikan kamu tonton dan simak video ini sampai habis ya. Siapa tahu ada seseorang di luar sana yang lagi diam-diam kangen sama dirimu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, kamu tiba-tiba kepikiran dia terus-menerus. Bayangkan, kamu lagi sibuk ngerjain sesuatu, mungkin lagi scroll media sosial, nonton film favorit, atau bahkan fokus dalam bekerja. Dan tiba-tiba saja, wajahnya muncul begitu saja di pikiranmu. Padahal nggak ada apa-apa yang bikin kamu mikirin dia, tapi entah kenapa, sosoknya terus hadir di dalam benakmu. Apakah kamu pernah ngalamin hal itu? Dan menurut beberapa orang, ini bukan sekedar kebetulan. Banyak yang percaya bahwa ketika kita tiba-tiba memikirkan seseorang, dan tanpa alasan yang jelas, ada kemungkinan besar kalau orang tersebut juga sedang memikirkan diri kita. Ini seperti koneksi yang tak kasat mata, yang terjadi di antara dua orang. Energi perasaan itu bisa tersampaikan, dan perasaan rindu yang dia rasakan mungkin saja sampai ke kamu tanpa disadari. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang pasti, tapi teori ini cukup populer di kalangan mereka yang percaya pada kekuatan energi perasaan dan hubungan batin. Beberapa orang menyebut fenomena ini sebagai telepati emosi, di mana emosi seseorang, dalam hal ini adalah rindu, dapat merambat melalui pikiran dan dirasakan oleh orang lain yang punya ikatan batin dengan dia. Mungkin kamu gak sadar, tapi bisa jadi kamu dan dia terhubung secara emosional lebih dalam daripada yang kamu kira. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dia sering banget bawa-bawa namamu di momen yang gak terduga. Misalnya lagi ngobrol santai sama teman-temannya, membahas hal-hal yang biasa, dengan tiba-tiba namamu disebut-sebut tanpa alasan yang jelas. Topiknya mungkin gak ada hubungannya sama sekali dengan dirimu, tapi entah kenapa, dia selalu menemukan cara untuk menyelipkan cerita tentang dirimu. Dan kayaknya, apapun yang dia bicarakan, kamu selalu muncul di pikirannya. Ini bisa jadi tanda kuat bahwa kamu benar-benar ada di benaknya. Dan lebih dari itu, kamu punya tempat khusus di hatinya. Orang yang sedang merindukan seseorang biasanya tanpa sadar akan menyebut namanya atau menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Ini karena saat kita kangen atau memikirkan seseorang terus-menerus, kita cenderung ingin membicarakannya. Rindu yang dirasakan bisa muncul secara spontan, dan lewat obrolan kecil pun, nama kamu bisa tiba-tiba terucap. Jadi kalau kamu dengar dari orang-orang bahwa dia sering bawa-bawa namamu dalam percakapan, bahkan dalam momen yang gak ada hubungannya sama sekali, bisa jadi dia sedang merindukanmu dan gak bisa menghapus kamu di dalam pikirannya. Ini adalah salah satu tanda yang cukup jelas kalau dia sedang memendam rindu yang dalam. Yang ketiga, perilaku mereka di media sosial bisa jadi petunjuk besar kalau dia sedang merindukan dirimu. Di zaman sekarang, media sosial sering banget jadi tempat orang untuk menunjukkan perasaannya secara halus, termasuk rasa rindu. Seseorang yang sedang kangen biasanya akan lebih sering aktif di akun media sosial kamu, entah itu dengan like, komen, atau bahkan nge-repost konten-konten yang kamu bagikan. Coba kamu perhatikan, apakah dia tiba-tiba sering muncul di notifikasi kamu? Mungkin dia nge-like foto lama yang kamu unggah berbulan-bulan lalu, atau selalu memberikan komentar di postingan terbaru dirimu. Bahkan kalau kamu posting sesuatu yang biasa saja, seperti foto makanan atau cerita harian, dia akan selalu ada di sana, mengasih respon, meskipun mungkin responnya singkat ataupun hanya dengan emoji. Ini adalah salah satu tanda kalau dia lagi berusaha tetap terhubung sama dirimu, tapi dengan cara yang gak terlalu mencolok. Biasanya orang yang rindu gak akan langsung menghubungi kamu dengan kata-kata, tapi melalui sinyal-sinyal kecil di media sosial ini. Mereka berharap kamu sadar bahwa mereka lagi kangen. Tapi ingat, jangan pernah buru-buru ambil kesimpulan. Lihatlah pola perilakunya. Kalau dia jarang aktif di akun kamu sebelumnya dan tiba-tiba jadi rajin, itu bisa jadi tanda besar bahwa ada perasaan rindu yang dia pendam. Yang keempat, dia mulai ngajak ngobrol tentang topik-topik yang mungkin terkesan sepele ataupun gak penting.
Misalnya kamu tiba-tiba dapat pesan dari dia yang menanyakan lagi ngapain, atau udah makan atau belum. Pertanyaannya mungkin tampak biasa-biasa saja, tapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa dia ingin berkomunikasi denganmu dan mencari cara agar bisa ngobrol lebih lama. Ketika seseorang merindukan kamu, mereka seringkali mencari alasan untuk terhubung kembali. Mungkin dia sengaja nanya hal-hal sepele ini sebagai jembatan untuk memulai percakapan yang lebih panjang. Dengan bertanya tentang kegiatan sehari-hari, dia berharap bisa menggali lebih dalam tentang hidupmu dan menjaga agar obrolan tetap mengalir. Ini menunjukkan bahwa dia ingin tahu kabar kamu dan apa yang sedang kamu lakukan. Meskipun pertanyaannya terdengar sederhana, dan perlu diingat, ini adalah cara mereka untuk menjaga agar hubungan tetap hidup, walaupun tanpa harus mengungkapkan perasaan rindu secara eksplisit. Jika kamu merasakan dia sering ngajak ngobrol tentang hal-hal yang sepele, jangan anggap itu remeh. Itu bisa jadi tanda kuat bahwa dia sebenarnya merindukan kehadiranmu dan ingin terus berinteraksi meskipun dengan cara yang terlihat santai. Dan yang kelima dan terakhir, perhatikan perubahan sikap yang mencolok dari dia. Misalnya dia yang biasanya cuek dan jarang memperhatikan, tiba-tiba saja menunjukkan kepedulian yang lebih mendalam. Mungkin dia mulai bertanya tentang keadaanmu lebih sering, atau bahkan memberikan dukungan di saat-saat kamu membutuhkannya. Tindakan kecil ini bisa jadi sinyal kuat bahwa dia sedang merindukanmu dan berusaha untuk terhubung kembali denganmu lebih mendalam. Dan sebaliknya, jika dia yang biasanya cerewet dan penuh semangat tiba-tiba saja jadi lebih pendiam dan kurang berinteraksi, ini juga bisa menjadi pertanda. Perubahan sikap ini seringkali sulit diungkapkan dengan kata-kata, namun bisa mengindikasikan adanya perasaan rindu yang mendalam. Mungkin dia merasa canggung atau bingung tentang bagaimana mengungkapkan perasaannya, sehingga dia memilih untuk lebih diam. Contohnya, kalau dia biasanya selalu mengirimkan pesan atau bercanda dengan kamu setiap hari, tapi belakangan ini dia jadi lebih jarang berkomunikasi, itu bisa jadi pertanda bahwa dia sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Mungkin dia merasa kangen tapi nggak tahu harus mulai dari mana untuk menyatakan hal itu. Perubahan ini dapat menunjukkan bahwa dia sedang berusaha mengolah perasaannya dan mencari cara untuk berinteraksi denganmu tanpa terlihat terlalu terbuka. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 tanda kalau kamu sedang dirindukan seseorang. Apakah kamu pernah merasakan salah satu di antaranya? Jangan ragu dan sungkan untuk share pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran satu sama lain. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.